Maafkan aku. Seharusnya aku bisa. Bayangkan, kamu adalah seorang dokter bedah jenius, namun dihantui seumur hidup oleh rasa bersalah karena gagal menyelamatkan tunanganmu sendiri di meja operasi. Bertahun-tahun kemudian, seorang dokter residen baru yang sangat mirip dengan mendiang tunanganmu masuk ke dalam hidupmu, membuat luka lamamu kembali terbuka. Saat kau mulai merasakan getaran aneh di hatinya, kau justru menemukan kebenaran yang lebih kelam. Kematian itu bukanlah kesalahanmu, melainkan sebuah pembunuhan berencana yang didalangi oleh musuh dalam selimut. Sebelum kita bedah semua konspirasi di rumah sakit ini, pastikan kalian sudah tekan tombol like, share, dan subscribe channel Racin. Dan jangan kemana-mana, tonton sampai akhir, karena setiap detaknya akan membuat kalian tegang. Koridor rumah sakit adalah sebuah dunia tersendiri, dengan aromanya yang khas, perpaduan antara antiseptik yang tajam, dan harapan yang samar. Bagi DR Alana, koridor ini adalah panggungnya, dengan jas putihnya yang bersih, dan senyum yang tak pernah pudar. Ia adalah matahari pagi bagi para pasien di bangsal jantung. Ia tidak hanya memeriksa grafik di monitor, ia juga menggenggam tangan pasiennya yang keriput, mendengarkan keluh kesah mereka, dan percaya bahwa sentuhan manusia adalah bagian dari proses penyembuhan. Namun, setiap pagi yang cerah pasti memiliki bayangannya sendiri. Dan bayangan di departemen ini sangatlah dingin dan panjang. Bayangan itu bernama DR Adrian, kepala bedah jantung. Seorang jenius yang tangannya setajam pisau bedah dan hatinya sedingin es. Para perawat menjulukinya Pangeran Es. Ia berjalan melewati koridor dengan langkah cepat dan efisien. Matanya hanya tertuju pada data di tabletnya. Tidak pernah melirik ke kanan atau ke kiri. Baginya, pasien adalah sebuah mesin biologis yang rusak, dan tugasnya adalah memperbaikinya. Emosi adalah variabel pengganggu yang harus dieliminasi. Pagi itu, dunia mereka bertabrakan dengan keras. Alana sedang menenangkan seorang pasien lansia yang cemas menjelang operasinya. Ia berbicara dengan lembut, menceritakan lelucon ringan untuk mengalihkan perhatian sang kakek. Tiba-tiba, Adrian muncul di ambang pintu. "Dear Alana, apa yang kau lakukan? Waktu kunjungan sudah habis, pasien perlu istirahat, bukan mendengarkan dongeng," katanya dengan suara datar tanpa menatap Alana. Matanya hanya fokus pada monitor detak jantung pasien. Alana merasa darahnya mendidih. "Saya sedang menstabilkan kondisi psikologis pasien, Dok." "Kecemasan bisa memengaruhi tekanan darahnya," balas Alana dengan sopan, namun tegas. Adrian akhirnya menatapnya. Tatapannya dingin dan menusuk. "Tugasmu adalah memantau data vitalnya, bukan menjadi terapisnya. Jika tekanan darahnya naik, berikan obat. Jangan buang waktumu dengan hal-hal yang tidak terukur." Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan keheningan yang beku di belakangnya. Alana menatap punggung pria itu dengan perasaan campur aduk antara amarah dan rasa kasihan. Ia bersumpah, ia tidak akan pernah menjadi dokter seperti itu. Dokter yang begitu brilian, namun telah kehilangan detak jantungnya sendiri. Ruang operasi adalah kuil bagi DR Adrian, di bawah cahaya lampu yang terang benderang. Di tengah suara monoton dari mesin-mesin pemantau, ia adalah sang pendeta tertinggi. Setiap gerakannya presisi, setiap keputusannya absolut. Hari itu, sebuah kasus aneurisma aorta yang rumit menjadi panggungnya, dan DR Alana, untuk pertama kalinya, ditugaskan sebagai salah satu asistennya dalam operasi besar. Alana masuk ke ruangan itu dengan jantung berdebar. Ia mengagumi reputasi Adrian sebagai ahli bedah. Menyaksikan kejeniusannya secara langsung adalah sebuah kehormatan. Operasi dimulai. Adrian bekerja dengan ketenangan yang menakutkan. Tangannya bergerak dengan keanggunan seorang seniman, memotong, menjahit, dan memperbaiki pembuluh darah yang rapuh dengan keyakinan mutlak. Ia tidak banyak bicara, hanya memberikan periniparina singkat yang harus segera dieksekusi. Scalpel, forceps, suction. Di tengah operasi,
Sebuah komplikasi tak terduga terjadi. Tekanan darah pasien tiba-tiba anjlok. Alarm dari monitor berbunyi, nyaring, memecah keheningan yang sakral. Seluruh tim tegang. Alana merasakan kepanikan, mulai menjalari dirinya. Namun, Adrian tetap tenang. Matanya tidak pernah lepas dari rongga dada pasien yang terbuka. Tenang. Desisnya. Suaranya sedingin es, namun memancarkan otoritas yang tak terbantahkan. Tambah dosis epinefrin. Siapkan defibrilator. Ia bekerja 2 kali lebih cepat. Tangannya bergerak tanpa satupun getaran. Dalam beberapa menit yang terasa, seperti selamanya, ia berhasil mengendalikan pendarahan dan menstabilkan kondisi pasien. Ia baru saja menarik nyawa seseorang kembali dari ambang kematian setelah operasi yang berlangsung. Selama 7 jam itu selesai, Alana merasa lelah, namun juga takjub. Ia baru saja menyaksikan sebuah keajaiban. Saat mereka berada di ruang ganti, Alana mencoba membuka percakapan. "Anda luar biasa tadi, Dok. Saya tidak pernah melihat yang seperti itu." Adrian hanya menatapnya sekilas sambil melepas sarung tangannya. "Itu pekerjaanku," jawabnya singkat. Saat itu, seorang perawat masuk dan memberitahu bahwa keluarga pasien ingin bertemu dengan dokter. Alana sudah bersiap untuk ikut, namun Adrian menghentikannya. "Tidak perlu. Aku akan bicara dengan mereka." Ia berjalan keluar, dan beberapa menit kemudian, Alana melihatnya dari kejauhan. Adrian berbicara dengan keluarga pasien dengan ekspresi yang sama datarnya, menjelaskan prosedur teknis tanpa senyum, tanpa sentuhan simpati. Ia baru saja menyelamatkan nyawa orang yang mereka cintai, namun ia menyampaikannya seolah sedang melaporkan hasil perbaikan mobil. Alana menghela napas. Pria itu bisa memperbaiki jantung yang rusak, tapi ia tampaknya tidak tahu bagaimana cara menyentuh hati. Kasus itu datang seperti badai kecil di hari yang tenang. Seorang gadis remaja, seorang pianis berbakat, dilarikan ke unit gawat darurat dengan kondisi gagal jantung akut akibat kelainan bawaan yang langka. Kasusnya sangat rumit dan berisiko tinggi. Seluruh departemen tahu satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk menanganinya adalah Dr. Adrian. Saat Adrian mempelajari rekam medis gadis itu, Alana, yang kebetulan berada di dekatnya, melihat sesuatu yang aneh. Untuk sepersekian detik, topeng dingin Adrian seolah retak. Tangannya yang biasanya stabil berhenti bergerak di atas tabletnya. Matanya menatap foto gadis itu dengan tatapan yang jauh, tatapan yang tidak pernah Alana lihat sebelumnya. Ada kesedihan yang begitu dalam di sana, sebuah kerapuhan yang tersembunyi. Namun, secepat kilat, ekspresi itu lenyap, digantikan oleh wajah datarnya yang biasa. "Siapkan ruang operasi." Segera, perintahnya sebelum berjalan pergi. Operasi itu berjalan dengan ketegangan yang luar biasa. Kondisi gadis itu sangat tidak stabil. Di tengah prosedur, jantungnya berhenti berdetak. Adrian melakukan resusitasi dengan intensitas yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang personal dalam usahanya kali ini. "Ayo, bertahanlah," gumamnya pelan. Sebuah kalimat yang penuh emosi, sesuatu yang tidak pernah Alana dengar darinya. Ajaibnya, jantung gadis itu kembali berdetak. Setelah operasi, Alana menemukan Adrian berdiri sendirian di koridor yang sepi, menatap keluar jendela ke arah hujan yang mulai turun. Punggungnya terlihat begitu rapuh. Alana memberanikan diri mendekat. "Dia akan baik-baik saja, Dok. Anda menyelamatkannya." Adrian tidak menoleh. "Emosi adalah racun dalam pekerjaan ini, Dr. Alana," katanya pelan. "Lebih pada dirinya sendiri. Itu membuatmu lemah, membuatmu gagal." Sebelum Alana sempat bertanya lebih jauh, Dr. Hartono, kepala departemen bedah yang selalu tersenyum ramah, menghampiri mereka. "Kerja yang bagus, Adrian," kata Dr. Hartono sambil menepuk pundak Adrian. Adrian hanya mengangguk singkat dan pergi. Dr. Hartono kemudian menatap Alana dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. "Kasus seperti ini selalu berat baginya," katanya dengan nada berbisik. "Kau tahu, dia punya masa lalu yang kelam. Terkadang aku khawatir dia belum sepenuhnya pulih. Kau harus berhati-hati, Alana. Jangan sampai kau terseret dalam ketidakstabilannya." Kata-kata itu terdengar seperti nasihat seorang senior yang peduli, namun entah kenapa, meninggalkan rasa tidak nyaman di hati Alana.
Rasa penasaran Alana terhadap masa lalu Adrian semakin besar. Pria itu bukan sekadar robot tanpa perasaan. Ada sebuah luka menganga yang ia sembunyikan di balik dinding esnya. Namun, Alana tidak punya petunjuk apapun untuk memulai. Ia mencoba mencari nama Adrian di arsip berita lama, namun tidak menemukan apapun yang signifikan. Pria itu seperti hantu. Hanya ada jejak profesionalnya, tanpa kehidupan pribadi. Suatu akhir pekan, saat sedang membereskan barang-barang peninggalan kakaknya, Arya, yang telah meninggal bertahun-tahun lalu, Alana menemukan sebuah album foto lama. Arya adalah alasan Alana menjadi dokter. Kakaknya yang ceria dan penuh semangat itu selalu bermimpi menjadi dokter anak. Sebuah mimpi yang terputus oleh sebuah kecelakaan mobil yang fatal. Sambil mengusap air matanya, Alana membalik halaman-halaman album itu. Di salah satu halaman terakhir, ada sebuah foto yang belum pernah ia perhatikan sebelumnya. Foto Arya sedang tertawa bahagia, dirangkul oleh seorang pria muda yang tampan. Wajah pria itu sedikit kabur dan tertutup bayangan. Namun Alana merasakan debaran aneh di dadanya. Ada sesuatu yang familiar pada postur tubuh dan senyum tipis pria itu. Keesokan harinya, di rumah sakit, sebuah situasi darurat terjadi. Seorang korban kecelakaan lalu lintas dilarikan ke UGD dengan cedera dada parah. Kasus yang hampir identik dengan kasus yang merenggut nyawa Arya. Seluruh tim bergerak cepat. Adrian memimpin penanganan dengan efisiensi yang biasa. Namun, Alana bisa melihat tangannya sedikit gemetar saat membaca laporan awal. Saat mereka berhasil menstabilkan pasien dan memindahkannya ke ruang operasi, Adrian tiba-tiba berhenti di koridor. Ia bersandar ke dinding, napasnya terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, Dok. Anda tidak apa-apa? Tanya Alana cemas. Adrian menatapnya dengan tatapan kosong, seolah melihat menembus dirinya. Sama persis, bisiknya. Semuanya sama persis. Tiba-tiba, ia seolah tersadar bahwa Alana ada di sana. Amarah dan rasa sakit yang aneh melintas di matanya. Kenapa kau masih di sini? Kembali bekerja, bentaknya dengan kasar sebelum berbalik dan berjalan cepat meninggalkannya. Alana tertegun, terluka oleh ledakan emosi yang tak beralasan itu. Ia semakin yakin ada gema dari masa lalu yang menghubungkan pria itu dengan tragedi keluarganya. Bentakan kasar Adrian hari itu meninggalkan bekas yang dalam. Alana merasa perlu menjaga jarak. Namun, rasa penasarannya justru semakin membara. Ia harus tahu apa yang terjadi. Ia harus mengerti mengapa kasus yang mirip dengan kecelakaan kakaknya bisa menghancurkan pertahanan seorang pria sedingin es seperti Adrian. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sedikit melanggar aturan. Mencari laporan medis kakaknya di ruang arsip rumah sakit. Dengan alasan sedang mengerjakan sebuah makalah penelitian tentang trauma dada. Ia berhasil mendapatkan izin masuk ke ruang arsip yang berdebu dan jarang dikunjungi. Ruangan itu dipenuhi rak-rak besi yang menjulang tinggi, berisi ribuan map berwarna krem yang menyimpan kisah hidup dan mati para pasien. Setelah berjam-jam mencari, akhirnya ia menemukannya. Sebuah map tua dengan nama kakaknya, Arya Larasate, tertulis di atasnya. Tangannya gemetar saat membuka map itu. Ia membaca kembali detail-detail yang sudah ia hafal di luar kepala. Waktu kejadian, jenis cedera, upaya penyelamatan di UGD. Semua terasa begitu klinis dan dingin. Lalu, ia sampai pada halaman laporan operasi darurat. Ia membaca daftar nama tim bedah yang bertugas malam itu. Dan di sana, di bawah kolom dokter residen asisten, tertulis sebuah nama yang membuat seluruh darah di tubuhnya seakan membeku. Dr. Adrian. Napas Alana tercekat, jantungnya berdebar begitu kencang, hingga terasa menyakitkan. Jadi, ini dia, inilah hubungannya. Pria yang menjadi atasannya, pria yang ia perdebatkan setiap hari, pria yang kerapuhannya mulai ia lihat, adalah dokter muda yang berada di ruang operasi saat kakaknya menghembuskan napas terakhir. Ia membaca lebih lanjut. Menemukan catatan kecil dari kepala bedah saat itu. Upaya resusitasi gagal. Terdapat kesalahan kecil dalam penanganan akibat kepanikan residen. Kesalahan, kepanikan. Jadi, Adrian tidak hanya ada di sana. Ia membuat kesalahan. Kesalahan yang mungkin merenggut nyawa kakaknya.
Dunia Alana seakan terbalik, semua kepingin. Puzzle kini berada di tempatnya, membentuk sebuah gambaran yang mengerikan. Trauma Adrian, sikap dinginnya, ledakan emosinya, semuanya berasal dari malam itu. Malam di mana ia gagal menyelamatkan seorang pasien. Pasien yang ternyata adalah tunangannya sendiri. Dan pasien itu adalah kakak Alana. Pria yang menjadi sumber penderitaannya tanpa ia sadari. Kini adalah orang yang sama, yang memegang masa depan karirnya. Hujan turun deras malam itu, seolah ikut merasakan badai yang berkecamuk di dalam hati Alana. Ia tidak bisa kembali bekerja. Ia tidak bisa menatap wajah Adrian tanpa melihat bayangan kakaknya. Setelah berjam-jam duduk di mobilnya yang terparkir di seberang rumah sakit, ia akhirnya membuat keputusan. Ia harus bicara dengannya. Ia harus mendengar kebenaran dari mulut pria itu sendiri. Ia menunggu di dekat pintu keluar staf. Saat Adrian akhirnya muncul, dengan jas hujannya yang gelap dan wajah yang tampak lebih lelah dari biasanya, Alana melangkah keluar dari bayang-bayang. "Kita perlu bicara," katanya. Suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Adrian tampak terkejut melihatnya di sana, basah kuyup oleh hujan. "Dear Alana, ini bukan waktu yang tepat. Tidak ada waktu yang lebih tepat," potong Alana. Matanya menatap tajam. "Arya Larasati. Kau mengingat nama itu kan?" Nama itu menghantam Adrian seperti pukulan telak. Seluruh pertahanan di wajahnya runtuh seketika. Rasa sakit, keterkejutan, dan rasa bersalah yang telah ia kubur selama bertahan-tahan kini terpancar jelas di matanya. "Bagaimana kau?" "Dia kakakku," jawab Alana. Suaranya bergetar. "Wanita yang meninggal di meja operasimu malam itu adalah kakakku." Mereka berdiri di bawah guyuran hujan. Dua orang asing yang ternyata terikat oleh tragedi yang sama. Adrian tidak lagi mencoba lari. Ia menatap Alana dengan tatapan yang hancur. "Aku minta maaf," bisiknya. Suaranya nyaris hilang di telan suara. "Hujan. Setiap hari selama bertahun-tahun, aku menghidupkan kembali malam itu. Aku panik. Aku terlalu emosional. Karena dia adalah segalanya bagiku. Aku membuat kesalahan. Seharusnya aku bisa menyelamatkannya. Seharusnya aku..." Pengakuan yang tulus dan penuh penderitaan itu meruntuhkan amarah Alana, menyisakan kesedihan yang mendalam bagi mereka berdua. Ia tidak lagi melihat seorang atasan yang dingin atau seorang dokter yang gagal. Ia melihat seorang pria yang hancur, seorang pria yang telah menghukum dirinya sendiri selama bertahun-tahun. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" tanya Alana pelan. "Bagaimana bisa?" sahut Adrian pahit. "Bagaimana aku bisa menatap mata adiknya setiap hari, sementara aku adalah orang yang bertanggung jawab atas kematiannya?" Malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung reda, mereka tidak lagi hanya sekadar kolega. Mereka adalah dua hati yang terluka, yang dipersatukan oleh gema dari detak jantung yang telah lama berhenti. Setelah malam konfrontasi yang emosional itu, suasana di antara Alana dan Adrian berubah menjadi canggung, namun juga anehnya lebih jujur. Dinding es di antara mereka telah runtuh, menyisakan puing-puing kesedihan bersama. Alana meminta cuti beberapa hari untuk menenangkan pikirannya, dan Adrian, untuk pertama kalinya, menyetujuinya tanpa pertanyaan. Selama masa cutinya, Alana tidak bisa berhenti memikirkan laporan kecelakaan kakaknya. Ada sesuatu yang mengganjal. Adrian yang ia kenal sekarang, meskipun dingin, adalah seorang perfeksionis. Sulit membayangkan pria itu melakukan kesalahan kecil yang fatal. Bahkan dalam keadaan panik sekalipun, didorong oleh sebuah intuisi, ia kembali ke rumah sakit. Bukan untuk bekerja, melainkan untuk kembali ke ruang arsip. Kali ini, ia tidak hanya mencari laporan medis, tetapi juga laporan teknis pemeliharaan peralatan ruang operasi dari periode waktu tersebut. Setelah berjam-jam membolak-balik dokumen yang berdebu, ia menemukannya. Sebuah kejanggalan. Laporan kalibrasi untuk mesin bypass jantung yang digunakan dalam operasi Arya menunjukkan hasil sempurna pada pagi hari sebelum operasi. Namun, ada catatan kecil tulisan tangan dari seorang teknisi junior di bagian bawah. Terdapat fluktuasi daya minor yang tidak terdeteksi sistem utama. Perlu pengecekan lebih lanjut. Tidak ada catatan tindak lanjut dari laporan itu. Alana merasa
Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia mencari nama teknisi itu, namun ternyata teknisi itu sudah lama pindah kerja keluar kota. Merasa menemui jalan buntu, ia memutuskan untuk berbicara dengan satu Satania, orang yang mungkin mengingat sesuatu. Suster Wati, seorang perawat senior yang sudah bekerja di rumah sakit itu selama puluhan tahun dan berada di tim operasi malam. Itu awalnya Suster Wati enggan berbicara, takut membuka luka lama. Namun, melihat kesungguhan di mata Alana, ia akhirnya luluh. Saya selalu merasa ada yang aneh malam itu, bisik Suster Wati di kantin rumah sakit yang sepi. Mesinnya terasa sedikit berbeda. Alarmnya beberapa kali berbunyi tanpa alasan yang jelas sebelum operasi dimulai. Dr. Hartono, yang saat itu menjadi kepala residen, mengatakan itu hanya gangguan biasa dan menyuruh kami untuk melanjutkan. Dr. Hartono, nama itu lagi, pria yang sama yang memperingatkannya tentang ketidakstabilan. Adrian, sebuah benang merah mulai terlihat, menghubungkan semua titik-titik kejanggalan menjadi sebuah pola yang mengerikan. Alana segera menemui Adrian dengan semua temuannya, laporan teknis, kesaksian Suster Wati, dan peran Dr. Hartono malam itu. Adrian, yang selama ini telah menerima takdirnya sebagai orang yang bersalah, menatap dokumen-dokumen itu dengan ekspresi tak percaya yang perlahan berubah menjadi amarah yang dingin. Ia telah menjadi kambing hitam dalam sebuah permainan yang jauh lebih kejam. Kini, mereka memiliki tujuan yang sama, membongkar kebenaran. Mereka bekerja sama, bergerak dalam diam. Adrian, dengan posisinya, berhasil mendapatkan akses ke rekaman CCTV lama dari koridor di luar ruang operasi. Meskipun kualitasnya buruk, rekaman itu menunjukkan satu hal penting. Dr. Hartono adalah orang terakhir yang masuk dan keluar dari ruang operasi itu sendirian. Beberapa jam sebelum operasi Arya dimulai, sesuatu yang sangat tidak biasa. Sementara itu, Alana berhasil melacak dan menghubungi teknisi junior yang telah pindah. Setelah diyakinkan bahwa identitasnya akan dilindungi, teknisi itu akhirnya mengaku. Ia mengatakan bahwa ia telah melaporkan anomali pada mesin itu kepada Dr. Hartono. Namun Dr. Hartono justru membentaknya, menuduhnya tidak kompeten dan menggangkom. Akan memecatnya jika ia melaporkan hal itu kepada orang lain. Dengan semua bukti di tangan, rekaman CCTV, laporan teknis, dan kesaksian dari dua orang berbeda, mereka siap. Mereka tidak membawanya ke jalur hukum yang panjang, melainkan ke arena yang akan memberikan dampak paling besar. Pertemuan Komite Etik Rumah Sakit yang kebetulan akan membahas promosi Dr. Hartono menjadi direktur medis di hadapan seluruh dewan, pimpinan, dan dokter senior. Saat Dr. Hartono sedang memberikan pidato tentang integritas dan dedikasi, Adrian dan Alana masuk dengan ketenangan yang mematikan. Mereka mempresentasikan semua bukti yang mereka kumpulkan. Mereka memutar rekaman CCTV, menunjukkan laporan teknis yang disembunyikan, dan menyambungkan panggilan video dengan sang teknisi yang memberikan kesaksiannya. Wajah Dr. Hartono yang tadinya ramah berubah menjadi pucat pasi. Ia mencoba menyangkal, namun bukti-bukti itu tak terbantahkan. Konspirasi yang telah ia kubur selama bertahan-tahan untuk menyingkirkan saingannya kini terbongkar. Malam itu, karier Dr. Hartono hancur. Beberapa hari kemudian, Adrian dan Alana berdiri di taman atap rumah sakit, menatap matahari terbenam. Beban berat yang telah dipikul Adrian selama bertahan-tahan akhirnya terangkat. "Terima kasih," bisik Adrian. Suaranya tulus. "Kau tidak hanya mengungkap kebenaran, kau memberiku kembali hidupku." Alana tersenyum. "Arya akan bangga padamu," katanya lembut. "Pada kita berdua." Di antara langit senja yang memerah, mereka tidak lagi melihat satu sama lain sebagai atasan dan bawahan, atau sebagai dua orang yang terikat oleh tragedi. Mereka melihat satu sama lain sebagai dua jiwa yang telah saling menyembuhkan, siap untuk mendengarkan detak jantung mereka sendiri yang kini berirama sama. Dan begitulah akhir dari sebuah tragedi yang terkubur waktu, di mana kebenaran akhirnya menemukan jalannya untuk menyembuhkan dua hati yang terluka. Kisah Alana dan Adrian mengajarkan kita bahwa di balik sikap yang paling dingin sekalipun,
Mungkin tersimpan luka yang paling dalam. Dan terkadang takdir mempertemukan kita kembali dengan masa lalu, bukan untuk mengulang penderitaan, tetapi untuk memberikan pengampunan dan kesempatan kedua. Terima kasih banyak sudah mengikuti setiap detak jantung yang menegangkan dalam cerita ini. Dari awal hingga akhir. Menurut kalian, momen mana yang paling membuat kalian gregetan dengan DR Hartono? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like jika kalian suka dengan akhir ceritanya. Dan pastinya subscribe channel Dracin agar tidak ketinggalan skenario-skenario tak terduga lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.